Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilja Romastiawati dengan NIM 4304002000179. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya. Yang pertama adalah tafsir tentang pertumbuhan fisik manusia. Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menafsirkan mengenai pertumbuhan fisik manusia serta hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan sesuatu keadaan lemah itu menjadi kekuatan. Kemudian Dia menjadikan sesudah kekuatan itu kelemahan dan uban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Menurut Profesor Quraish, ayat ini merupakan rangkaian akhir dari 4 ayat yang berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang membuktikan keesaannya. Di surat tersebut, di ayat ini, argumen yang dikemukakan mencakup keadaan manusia pada tahap paling dini dari kehidupannya sampai ke tahap akhir keberadaannya di atas bumi. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Lemah di sini maksudnya adalah berasal dari setetes mani yang bertemu dengan indung telur. Lalu tahap demi tahap meningkat hingga kemudian setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, Allah menjadikan manusia memiliki kekuatan di tahap dewasa dan sempurna umurnya. Masa itu sempurnanya umurnya dapat dikemungkinkan berlangsung lama. Kemudian setelah belasan tahun dan melewati usia kematangan, Allah kembali menjadikan manusia ke dalam kelemahan dengan hilangnya banyak potensi dengan ciri tumbuhnya uban di kepala. Beliau berpendapat kelemahan di dalam ayat tersebut bisa memaknai sebagai kelemahan manusia dalam menghadapi sekian banyak godaan dan tantangan yang menjadikan semangatnya mendendur. Di sisi lain, terdapat kekuatan yang dianugerahkan Allah berupa kekuatan jiwa untuk menghadapi tantangan. Sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaannya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Kedua adalah aspek penciptaan manusia menurut pakar tafsir Ibnu Katsir. Pertama, Ibnu Katsir berpendapat bahwa penciptaan manusia dengan ketetapan yang sempurna dibalut dengan fitrah. Allah menciptakan manusia secara sempurna sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia sejak lahir adalah kebaikan. Fitrah inilah yang tertanam dalam diri manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Sams ayat 7 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, sesungguhnya aku jadikan hamba-hambaku pribadi yang jujur dan lurus, tetapi datang setan yang menggoda dan membelokkan mereka dari agama. Kedua, Ibnu Katsir berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang baik sampai batasan tertentu, yakni yang dimaksud dengan melampaui batasan adalah ketika jin dan setan datang mengganggu manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 36 sampai 37 yang artinya,
Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah adanya malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah. Ketiga, sebagaimana bahwasannya manusia diciptakan dengan kebaikan pada dasarnya, manusia juga memulai kehidupannya dengan kebaikan. Adapun tabiat manusia, Ibnu Katsir berpendapat manusia selalu cenderung mendekatkan dengan sikap berputus asa yang sia-sia, terlebih jika diuji dengan musibah yang dianggapnya besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 9 yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat nikmat kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastikanlah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih atau bersyukur. Keempat, demikian juga salah satu tabiat manusia adalah kerap berendah diri apabila berhadapan dengan yang lebih tinggi darinya, yakni ketika dihadapkan pada kemiskinan. Tak sedikit dari manusia yang rela melanggar perintah Allah dan mengabaikan syariat dan juga akidah Islam demi tuntutan. Artinya, mereka tidak menjalani perintah Allah akibat rasa takut atas kemiskinan atau masalah yang tengah dihadapi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampungmu, maka niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Yang ketiga adalah penciptaan manusia. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, mengingat bahwa tafsir Al-Azhar bila dilihat dari aspek metodologis termasuk dalam kelompok tafsir Tahlili Ismaili, maka dalam menafsirkan surat Al-Hajj ayat 5, Hamka menafsirkannya dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase penciptaan manusia tersebut. Namun, sebelum menjelaskan fase-fase dalam penciptaan manusia, Hamka memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui semua manusia, berpangkal dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nas, yang artinya wahai sekalian manusia. Beliau berusaha menjelaskan bahwa hal ini merupakan seruan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali mengenai dua hal yang amat tentang penting dasar-dasar berpikir yang akan menjadikan pegangan hidup, yaitu percaya akan adanya Allah dan percaya tentang adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Semua itu disebabkan oleh karena adanya kenyataan bahwa manusia di antara umat manusia yang tidak percaya akan kekuasaan Allah dan meragukan akan kebenaran wahyu ilahi. Mereka menganggap bahwa apa yang telah berubah dari bentuk asli, seperti proses kematian manusia dari dikuburkan beratus-ratus tahun lamanya hingga menjadi tulang belulang yang berserakan atau menjadi abu setelah dibakar,
tidak akan dapat kembali seperti semula. Secara logika, memang hal itu mustahil akan terjadi. Hal yang demikianlah yang akan menjadikan seseorang meragukan akan wahyu ilahi. Bahkan keraguan itu akan bertambah manakala pikiran selalu bertumpu pada kesanggupan yang terbatas. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Al-Quran, kita disuruh untuk merenungkan hal yang selalu kita hadapi, bahkan tentang diri kita masing-masing, untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah membangkitkan manusia yang telah mati. Dalam ayat selanjutnya disebutkan tentang asal-usul kejadian manusia, yaitu yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa proses kejadian manusia melalui beberapa fase. Yang pertama, fase turab. Menurut Hamka, bahwa fase turab ini tidak hanya berkenaan dengan manusia pertama saja, yaitu Adam, tetapi juga kita semua diciptakan dari tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.